sedikit mungkin ya. Oke, saya Vivi Suhadi Nurhirwan teman-teman. Saya akan kebagiannya mengenai tips and trick menulis artikel jurnal nih teman-teman. Mungkin akan berbeda ya dengan dua pembicara kita sebelumnya yang lebih cenderung artikel populer ya. Saya lebih kepada artikel ilmiah. Nah, bicara artikel ilmiah ini, teman-teman kan pasti udah ini ya, udah terbiasa menulis artikel ilmiah. Udah terbiasa atau belum terbiasa? Adakah dari sini yang sedang menyusun skripsi barangkali? Ada, Bu. Ada ya, pasti banyak. Yeah. Nah, saya harap besar harapan saya ini insya Allah akan bisa membantu gitu sedikit, karena kalau misalkan skripsi kita buat terus kemudian sudah gitu ya, terus kita tidak publikasikan, rasanya sayang gitu, hanya menambah apa ya, katakanlah titik dua pajangan di perpustakaan gitu, tapi kita tidak publikasikan. Sejatinya penelitian yang kita lakukan itu hendaknya kita publikasikan teman-teman. Bicara publikasi sedikit ya, mengenai publikasi ini, saya mengenal dunia publikasi adalah setelah saya menjadi akademisi teman-teman. Artinya baru kurang lebih 2 tahun lalu. Sebelumnya saya sebagai profesional gitu ya, banker di perbankan, itu saya tidak terlalu mengenal atau peka mengenai dunia publikasi gitu, apalagi karya ilmiah jurnal pula gitu. Itu menjadi belum. Sekarang ini teman-teman mendapatkan referensi mengenai ini, menurut saya ini satu modal sosial dan modal pengetahuan sendiri saintifik ya, yang insya Allah ini akan bisa teman-teman itu eksplor lagi ke depannya, karena saya ada keterbatasan waktu dalam menyampaikan hal ini. Jadi dulu itu saya bicara sedikit mengenai jurnal itu baru 2 tahunan yang lalu, dan itu pun belum terlalu seperti sekarang gitu ya. Awal-awal tuh menjadi bingung, nggak ngerti harus mulai dari mana, tapi kemudian saya punya curiosity kan gitu ya, kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Saya kemudian alhamdulillah sekarang udah 2 tahun ini sudah 8 publikasi. Kalau teman-teman ketik Google Scholar nama saya Vivi Suhadi Nurhirwan, mungkin bisa lihat langsung di situ 8, dan insya Allah bulan Desember akan terbit 3 international journal, itu hasil dari international seminar kita gitu ya. Terus kemudian insya Allah 2021 juga akan ada 10 lagi yang insya Allah akan publikasi. Semalam itu submit di Sinta 2 Prasetya yang mulia, itu juga pengalaman baru luar biasa, karena itu ada hubungannya nanti dengan cerita saya mengenai abstrak. Nah, next saya mau berbagi mengenai tips and trick menulis artikel jurnal gitu, bahwa publikasi ilmiah itu tidak mudah ya. Ini agak berbeda teman-teman dengan artikel populer, karena ini artikel ilmiah. Bahasanya tadi Pak Denny sudah sedikit sampaikan bahwa bahasanya itu berbeda. Bahasa artikel jurnal itu dia lebih cenderung bahasa yang sifatnya sistematis, baku, logis, lugas gitu ya. Jadi jangan teman-teman gunakan bahasa idiom atau bahasa kata-kata slang yang banyak teman-teman biasa sehari-hari gunakan di katakanlah deskripsi atau skripsi yang mau dinaikkan jadi artikel jurnal, karena itu akan ditolak oleh reviewer. Tapi belum sampai ke situ, saya mau cerita dulu sedikit kenapa sih harus artikel jurnal, kenapa bukan artikel yang lain populer misalkan. Tadi sudah dibahas artikel populer. Kalau artikel jurnal, teman-teman saat ini sebagai scholars, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, teman-teman pasti harus menulis skripsi. Atau saya sedang S3, saya harus menulis disertasi. Atau teman-teman yang S2 dia harus menulis tesis. Referensinya apa? Ketika menulis artikel, ketika menulis karya ilmiah, referensinya adalah 80% itu atau 90% bahkan kalau untuk disertasi, dia harus tariknya dari referensi yang bagus. Yang bagus harus yang bereputasi, dan biasanya kalau kami itu international journal. Tapi kalau yang S1 itu mungkin bisa di national journal, jurnal nasional. Jurnal nasional pun nanti ada klasifikasinya teman-teman. Ada jurnal nasional yang biasa, ada jurnal nasional yang bereputasi, biasanya itu terindeks Sinta ya, yang dari riset seperti itu. Nah, lalu kemudian ada juga jurnal internasional, ada juga jurnal internasional pun ada klasifikasinya, ada jurnal internasional terindeks Scopus atau di atasnya Scopus bahkan Web of Science gitu. Artikel jurnal ini nanti macamnya akan banyak sekali, teman-teman harus bisa peka mengambil atau mengutip dari sumber yang bagus. Gitu. Jangan sembarangan, saran saya. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadi bagian dari karya yang teman-teman sedang tulis. Jurnal itu penting karena artikel jurnal merupakan bagian dari sumber informasinya teman-teman ketika teman-teman menulis skripsi.
sumber informasi. Lalu juga dia kalau artikel jurnal ini dia hasil pemikiran kan ya, hasil penelitian kita dan sudah melewati proses review. Jadi ada proses review, bisa peer review, bisa blind review, tapi artinya dia sudah di filter gitu oleh reviewer kalau jurnal-jurnal bagus itu reviewer yang memang sangat kompeten di bidangnya. Jadi reviewernya pun nggak mudah gitu. Maksudnya bisa melewati beberapa kali tergantung daripada review yang saudara buat gitu ya, daripada tulisan tersebut. Lalu juga validitas lebih valid ya, lebih keabsahannya kalau untuk artikel jurnal dan juga lebih reliable. Next, saya mau sampaikan sedikit. Next, ya, next slide please. Next. Setidaknya ada 6 structure atau badan daripada sebuah artikel jurnal. Ini macam-macam, beda-beda. Jadi ini bukan pattern yang baku ya teman-teman. Tapi ini setidaknya ada 6 ini. Yang pertama adalah masalah atau introduction yang harus kita buat. Lalu nanti juga ada theoretical framework, ada kerangka teori yang teman-teman harus susun. Lalu ada data dan metode, datanya, lalu juga metodenya, dan juga hasil. Hasil biasanya juga banyak macam-macam, ada yang hasil sama discussion, ada hasil dan juga ada pembahasan dan conclusion, atau biasa juga dengan saran. Next. Oke, next. Ini salah satu jurnal saya ini Sinta 3 UIN ya, diterbitkan oleh UIN Lampung dan Intan. Oke, jurnal desimal. Silakan yang mungkin sedang meneliti berkaitan dengan ekspor, impor, inflasi, suku bunga atau nilai tukar bisa ini disitasi. Poin saya adalah di title ini ketika bingung bikin title gimana ya bikin judul supaya menarik, supaya orang reviewer itu mau menerima publikasi kita. Jadi harus menarik. Title-nya jangan terlalu umum sekali, jangan, tapi menarik, tapi spesifik gitu. Jadi jangan terlalu luas, nggak ngerti ini apa. Ini adalah kalau teman-teman baca dari artikel ini adalah gambaran daripada penelitian kita dari ekspor, impor, inflasi, nilai tukar dan suku bunga. Terus jadi fokus gitu. Itu poin saya. Lalu juga untuk yang kedua adalah abstrak. Next. Abstrak. Oke, nah ketika kita menyusun abstrak ada tips and triknya teman-teman. Jangan langsung susun begitu saja karena ini yang tadi saya bilang. Saya baru semalam saya submit ke Sinta 2 Prasetya Mulia akreditasi Sinta 2 ya, International Journal of Business Studies. Teman-teman bisa googling langsung. Saya tuh udah buat ya, udah cukup lama gitu ya. Terus kemudian itu udah di bawah 200 kata. Tapi ternyata sistemnya merah langsung. Padahal udah 196 kata, tapi sistemnya nolak gitu. Karena bermasalah atau ekstra word lah gitu di abstrak. Jadi kita ikuti sesuai dengan petunjuk daripada OJS-nya, Open Journal System-nya. Saya mikir-mikir ini yang mana yang mesti saya buang gitu, yang mana juga yang harus saya tambahkan. Artinya gimana cara saya buat ini tetap bisa memenuhi unsur abstrak gitu. Elemen-elemen esensial dari abstrak itu harus bisa terdescribe di sebuah abstrak atau ringkasan itu sendiri. Paling tidak ada elemen-elemen esensial ya yang harus ada, misalkan tujuan penelitian, lalu juga misalnya juga literatur review sedikit boleh ditambahkan sedikit saja, gitu, nggak usah terlalu banyak karena kita terbatas dengan kata. Lalu juga metodologi yang digunakan, datanya seperti apa, hasil penelitian, dan juga kesimpulan daripada penelitian. Beberapa juga ada yang menambahkan dengan saran untuk next research-nya seperti apa. Ini salah satu yang jurnal saya yang terbit di UNJ, mungkin bisa disitasi teman-teman yang sedang meneliti fleksibilitas, juga kepuasan pelanggan dan juga loyalitas karena itu memang bidang saya. Oke, next. Next setelah abstrak, setelah menulis abstrak silakan. Next slide please. Slide selanjutnya silakan. Rinaldi, slide selanjutnya. Slide selanjutnya berkaitan dengan hilang ya. Oke, slide selanjutnya adalah berkaitan dengan introduction atau latar belakang. Bisa disampaikan Rinaldi supaya lebih jelas.
Rinaldi atau introduction Bu ya? Ya, introduction atau latar belakang. Oke, paling tidak ini ada beberapa poin yang perlu ada saat teman-teman buat latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini yang pasti akan dibaca oleh reviewer. Pasti akan baca. Jadi teman-teman buatnya menarik gitu. Menarik itu seperti apa? Menarik itu ada unsur-unsur yang kita expand. Yang tadi di abstrak, teman-teman bisa lebih explore lagi di latar belakang. Karena di abstrak kan kita punya keterbatasan words ya atau kata. Jadi teman-teman bisa expand di sini berkaitan dengan abstrak. Isinya tuh poin-poin berkaitan dengan apa sih sebenarnya novelty dari penelitian teman-teman. Hal terbarukannya apa? Ada inovasi apa yang teman-teman tawarkan dari penelitiannya teman-teman. Ada research gap atau kesenjangan penelitian dari penelitian sebelumnya tuh apa. Jadi memang tadi kan Bu Disak juga sudah sampaikan antara membaca dan menulis itu sahabatan. Jadi gimana kita bisa tahu ada kesenjangan penelitian kalau kita tidak membaca penelitian terdahulu dengan baik gitu. Kita nggak cuma baca sih, nggak cuma baca tapi juga membuat mappingnya. Sehingga kita kemudian menjadi tahu bahwa oh ini ya ternyata di jurnalnya si Eil 2020 ini ada kesenjangan. Ternyata dia hanya meneliti berkaitan dengan misalnya di tourism industry gitu. Industri misalkan berkaitan dengan pariwisata, tapi dia belum meneliti di bagian yang sifatnya edukasi gitu, pendidikan. Jadi kita menjadi tahu karena kita baca dan kita membuat mappingnya. Jadi itu harus terdescribe di latar belakang, kesenjangan penelitian, motivasi kamu ingin tulis ini apa gitu. Lalu juga sampaikannya argumentasinya logis ya, argumentasinya ilmiah gitu. Lalu juga novelty, inovasi, dan juga implikasi lebih bagus lagi kalau misalkan ternyata kamu buat penelitian ini diharapkan akan bisa berimplikasi, misalkan bahkan implikasi kita harapkan dari penelitian ini adalah misalnya untuk kebijakan publik gitu ya, berkaitan dengan penanganan pandemi seperti ini untuk misalkan pendidikan, itu seperti apa implikasinya. Tapi kamu harus baca dulu, kuatin dulu dengan studi literatur sebelumnya. Next itu adalah literatur, literatur review and hypothesis development. Bicara literatur review dan hypothesis development ini ada beberapa international journal itu yang dia nggak ada literatur review, tapi langsung ditarik di introduction. Jadi teman-teman bisa nggak masalah sih, karena biasanya udah satu package di introduction bisa, atau terdistribusi sedikit di metodologi gitu. Sisanya beberapa yang misalnya harus disampaikan operasional, misalkan liable dan seterusnya. Triknya gimana? Tips and trick ketika kita buat studi literatur atau literatur review atau kerangka teoritis adalah kita baca-baca dulu nih di jurnal sebelumnya. Kita identifikasi literatur review dari sebelumnya itu apa aja. Teman-teman identifikasi kira-kira yang relevan dengan topik kita apa. Kalau sudah, masukkan, teman-teman manage. Misalkan di Mendeley itu kita bisa masukkan ke aplikasi yang Mendeley langsung. Jadi once yang ketiga ini teman-teman analisis itu bisa tarik lebih mudah karena kita udah manage literaturnya. Jadi mudah dalam kita mensitasi. Karena kan teman-teman ketika menyampaikan kayak tadi di latar belakang itu kan beberapa mungkin ada penelitian terdahulu yang teman-teman sampaikan. Selain kesenjangan penelitian yang teman-teman lihat ada gapnya di sana. Nah itu harus disitasi. Sama juga di literatur review juga harus disitasi dengan baik. Wajib disitasi. Karena sitasi itu menandakan bahwa kita menghargai karya orang lain gitu. Jangan sampai kita ambil karyanya tapi kita tinggalkan point of view-nya. Padahal itu ya harusnya poin kita di situ gitu. Bahwa kita mensitasi jurnal-jurnal yang bereputasi. Jangan sembarangan ambil misalkan ambil literatur review mentang-mentang kita lagi bicara inovatif word behavior misalkan. Penelitian saya mengenai perilaku inovasi dosen misalnya. Saya ambil aja gitu dari artikel sembarangan. Ambil dari blogspot, itu nggak begitu. Ambil dari citasi OJS atau artikel jurnal yang memang dia bagus. Kayak ibaratnya nih kalau kita mau masak nih kita ambil bumbunya yang berkualitas gitu. Karena buat menarik di literatur review ini yang bagus gitu. Jadi nanti hasilnya juga insya Allah akan lebih bagus gitu. Dan relevan dengan hasil yang kita harapkan. Jadi identifikasi literatur review apa yang hendak digunakan di penelitian teman-teman, di-manage, diatur, lalu dianalisis. Artikel itu dimasukkan ke dalam artikelnya kita yang kita mau bangun. Jadi jangan cuma sekedar ambil, tapi analisis. Masukkan analisisnya teman-teman. Menurut teman-teman ini lebih relevan menggunakan teori of play behavior misalkan. Bukan menggunakan teori yang sebelumnya. Kan kalau kita bicara teori of play behavior, dia ada lagi teori yang TSA begitu ya. Kenapa yang sebelumnya nggak menjadi relevan?
Itu kan harusnya dijawab karena teman-teman punya analisis. Makanya balik lagi dia harus baca, peneliti harus baca, kita sebagai scholars harus baca. Karena nggak bisa kalau nggak baca. Lalu juga sampaikan hasil analisis kita di citasi penelitian sebelumnya, lalu juga sistematis. Tadi saya bilang di awal bahwa kita menulis itu harus sistematis, karena ini karya ilmiah, artikel jurnal ini ilmiah sifatnya. Jadi harus merupakan satu kesatuan gitu, sampai nanti di akhir di konklusi gitu. Jangan sampai tiba-tiba masukin misalkan tadi inovatif work behavior, tapi ini enggak sistematis, bukan ini yang kita maksud dalam kerangka yang mau kita bangun gitu. Misalkan di kuantitatif kan dia harus kuat sekali kan teoretikalnya, maka itu harus kuat argumentasinya, apalagi ketika kita mau membangun yang namanya hypothesis development. Mana saja yang bisa memperkuat penelitian kita, dan misalkan ada beberapa yang tidak memperkuat penelitian kita sampaikan misalkan analisis kita. Next. Ya, selanjutnya data ya. Oke, metode. Ini adalah ibaratnya tuh data atau bahan-bahan apa saja yang hendak teman-teman berikan kepada penelitiannya teman-teman. Ibaratnya kalau kita masak mungkin bumbu-bumbunya apa aja ya yang harus ada di hasil akhir katakanlah masakan kita gitu. Bahan-bahannya disiapkan, datanya, metodenya kita mau pakai olah datanya pakai apa gitu. Model penelitian seperti apa, kita mau cara ngolahnya kita mau mengacu ke literaturnya siapa, yang mana gitu. Itu yang harus ada. Lalu kemudian untuk yang berikutnya adalah hasil penelitian. Next slide. Nah, ini hasil itu harus menjawab daripada si yang tadi di bab 1. Kan bab 1 ada masalah, ada rumusan masalah. Nah, hasil harus menjawab ke sana. Paparkan hasilnya. Nah, penting bagi kita ketika kita mau nulis jurnal, kita kan bidik dulu nih, jurnal mana sih yang nantinya kita mau targetkan. Nah, ketika kita jurnal mana yang mau kita targetkan, kita kan download template-nya. Kita nanti masukkan hasil ini, cara menyajikan data-datanya itu atau menyajikan hasilnya harus sesuai sama si ini kemauan daripada OJS, karena nanti rumusnya akan beda-beda, nggak ada satu rumus. Semalam saya buat itu yang Sinta 2 yang Prasetya Mulia itu dia ya beda gitu cara dia menyajikan tabelnya. Nah, nanti teman-teman adalah ini masalah ini aja sih, masalah teknis, masalah cara menyajikan. Kalau masakan itu mungkin apa ya istilahnya finishingnya itu yang bagusnya seperti apa gitu, itu nanti disesuaikan. Lalu untuk itu hasil, tapi itu harus menjawab poin si latar belakang. Lalu yang berikutnya discussion. Yang berikutnya, ya ini discussion. Ketika kita bicara discussion adalah kita hasil tadi kita analisis berdasarkan teori yang tadi kita ada di bab 2 atau yang ada di literatur review. Itu kita sampaikan, tapi kita gunakan review analisis kita. Nah, untuk itu ini agak berat ya di discussion ini, di diskusi ini, karena kita harus mengaitkan antara bab 4 ya data, bab 3 kita data, hasil dan juga theoretical. Sehingga kita harus sampaikan lebih tajam lah discussion-nya. Bukan cuma sekedar diskusi ngambil dari hasil yang tadi terus diulang lagi statistikanya. Itu enggak gitu. Oke, lalu yang berikutnya adalah conclusion ya. Yang berikutnya. Oke. Kita sudah masuk ke yang berikutnya, konklusi, kesimpulan. Kesimpulan itu adalah summary daripada ringkasan finding yang ada daripada penelitian kita. Jadi kita tinggal sampaikan saja konklusinya. Terus juga nggak apa-apa kalau misalkan kita tak semua tahu bahwa dalam penelitian itu kan nggak ada yang sempurna ya, ada limitation-nya, ada batasan penelitiannya apa. Nah itu disampaikan, nggak masalah. Misalkan batasan penelitian kita adalah hanya kepada rekan-rekan akademisi di 3 universitas misalkan, Trisakti, Tarumanegara, dan Bina Nusantara misalkan begitu. Lalu kemudian hanya terbatas katakanlah kepada 500 sampel misalnya. Silakan untuk rekomendasinya misalnya bisa langsung masukin ke situ. Next further-nya atau further research-nya adalah untuk mendevelop dalam jumlah sampel yang lebih besar misalnya, atau misalkan di industri yang berbeda gitu, atau misalkan dengan teori yang lain misalkan. Tergantung daripada finding-nya atau hasil penelitiannya. Nah ini yang terakhir adalah sitasi ya. Kenapa penting sekali sitasi? Karena itu kaitannya dengan teman-teman kejujuran. Jadi dalam kita menjadi apapun ya, apalagi akademisi dia harus jujur. Jangan ambil tapi serampangan, ambil kita klaim bahwa ini karya kita gitu.
jangan demikian, tapi kita jujur, kita akui kalau kita ambil, terus kemudian kita bisa justru malah kalau kita mengakui seperti itu, kita bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya plagiarism. Walaupun nanti citasi ada ini ya, tadi yang Bu Nisa sudah sampaikan, ada ukurannya berapa yang bisa diperbolehkan, misalnya 20% daripada referensinya yang berkaitan dengan penelitian terdahulunya, gitu ya. Itu sih dari saya. Sisanya mungkin saya yakin pasti masih banyak yang belum terdevelop di sini. Ini beberapa boleh boleh. Ini beberapa sumber acuan saya tadi untuk menuliskan slide ini. Beberapa penelitian saya yang berkaitan dengan fleksibilitas, purchase intention, peramalan kurs. Teman-teman silakan kalau ada yang irisan bisa didiskusi. Itu sih, budaya organisasi, motivasi kerja, dan seterusnya. Itu mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti mungkin sisanya kalau teman-teman mungkin belum satisfied bisa ditanya jawab atau bisa japri, bisa minta nomor saya ke panitia. Terakhir, terima kasih, hashtagnya semangat publikasi jurnal ilmiah, insya Allah jurnal ilmiah mudah lah ya. Baik, terima kasih teman-teman.